Para siswi di sekolah hampir kehilangan akal sehat. Kabar soal murid baru yang katanya ganteng banget bikin mereka heboh bukan main. Begitu anak laki-laki itu masuk dan diperkenalkan, jantung semua cewek langsung berdegup kencang. Suasana kelas terasa makin panas dan jujur saja, tubuh mereka ikut bereaksi sampai beberapa di antara mereka benar-benar merasa basah. Sementara itu, para cowok jelas sama sekali tidak ikut senang. Perasaan mereka sederhana saja, cuma iri dan cemburu mentah-mentah. Guru menunjuk satu kursi kosong dan di barisan murid tampak seorang anak yang mirip karakter gagal dari kartun Scooby-Doo. Wajahnya nyaris kelihatan hijau. Iri yang menumpuk membuat anak itu memberi sinyal kecil ke temannya. Saatnya ngerjain murid baru. Rencananya simpel banget. Ketika murid baru lewat, kaki diselipkan ke jalur langkahnya, lalu tinggal nonton dia tersandung jatuh. Kalau berhasil, dia bakal dipermalukan habis-habisan di depan satu kelas. Di kepala mereka, rencana itu terasa jenius dan memuaskan. Tapi yang mereka tidak perhitungkan adalah murid baru itu sendiri. Anak baru itu melihat kaki yang siap menjegal dan tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Lee Jae-hyung yang merasa waktunya sudah pas malah bengong karena jebakannya tidak jalan. Anak baru itu menatap Lee Jae-hyung dengan pandangan sedingin es. Tatapan lurus itu bikin suasana menegang dan Jae-hyung bereaksi seolah menantang, seakan ingin tahu siapa yang berani menatapnya seperti itu. Tidak ada satupun orang di kelas yang bisa menebak apa yang lagi dipikirkan murid baru itu saat dia terus berdiri diam tanpa suara. Di saat tegang seperti itu, guru memecah suasana dan bertanya kenapa dia tiba-tiba berhenti. Baru setelah itu Jin mengangkat sudut bibir dengan senyum tenang. Jin mengakhiri ketegangan dengan permintaan maaf sopan, lalu melanjutkan langkahnya ke arah kursi yang ditunjuk. Di sudut lain, Jae-hyung merasa yakin murid baru tadi akhirnya ketakutan juga. Temannya mengiyakan dalam hati menganggap murid pindahan itu ternyata tidak segalak kelihatannya. Mereka tidak tahu bahwa tepat saat Jin berhenti tadi, dia teringat nasihat dari mayor yang pernah melatihnya. Saat itu sang mayor mengingatkan bahwa ketika Jin kembali ke Korea, dia harus menahan diri dan jangan sampai terlibat perkelahian. Mayor Kang jauh di sana sudah paham kalau Jin punya naluri taktis seperti seorang ahli strategi bawaan lahir. Setiap gerakannya selalu penuh perhitungan dan hal itu justru membuat sang mayor merasa waspada terhadap kemampuannya. Begitu Jin akhirnya duduk, anak di sebelahnya yang bernama Park Yung Chan langsung menyapanya dengan ramah lalu memberi peringatan singkat agar Jin hati-hati terhadap sekelompok cowok tadi, karena mereka adalah para pembuli yang menguasai sekolah dan sebaiknya dihindari. Beberapa jam pelajaran berikutnya berjalan begitu saja dan Jin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Para murid terlihat seperti anak laki-laki biasa di sekolah biasa. Ada yang asik ngobrol soal webtoon favoritnya, ada yang tertawa kecil tanpa beban. Suasananya damai dan nyaman dengan cara yang asing baginya. Dalam ingatannya sendiri, tidak ada satupun momen yang pernah terasa seperti ini. Setiap detik yang dia ingat selalu diwarnai lari di tengah hujan dengan nyawa sebagai taruhannya. Masa latihannya dulu benar-benar seperti neraka. Bertahun-tahun latihan keras itu membuat hatinya membeku. Bahkan sekarang ketika dia memejamkan mata, tubuhnya masih bisa merasakan sisa-sisa dari hari-hari itu. Namun setiap kali dia membuka mata dan melihat kelas yang gaduh ringan dan aman, kedamaian di hadapannya terasa begitu indah. Sementara Jin menikmati ketenangan yang baru pertama kali dia rasakan, di ruang kelas lain, kehidupan adiknya berjalan jauh dari kata damai. Adiknya jelas bahagia karena kakaknya akhirnya pulang setelah menghilang selama 10 tahun. Namun kebahagiaan itu terusik saat seorang gadis pirang mendekat dan menariknya keluar dari lamunan, mendekat dengan sikap seenaknya untuk menagih seragam olahraga. Gadis pirang bernama Hujin menyuruh Daeun menyerahkan seragam olahraga untuk pelajaran hari itu. Daeun memang membawanya, tetapi kalau dia memberikannya begitu saja, dia sendiri tidak akan punya pakaian ganti. Hujin malah menanggapinya dengan tawa sinis yang kasar dan merendahkan. Tidak berhenti di situ, gadis itu melakukan sesuatu yang langsung menarik perhatian semua orang di kelas, yakni menampar wajah Daeun dengan keras hingga bunyinya memecah keheningan. Bagi Daeun, menolak ataupun bertanya bukanlah pilihan. Di hadapan Hujin, dia merasa tidak punya hak sekecil apapun untuk melawan perintah. Ini bukan kejadian luar biasa baginya, melainkan rutinitas harian. Teman-teman sekelasnya hanya duduk diam, tidak satu pun yang berniat melindunginya. Di tengah tatapan acuh itu, Daeun sendiri tidak punya keberanian untuk melakukan apapun selain menahan sakit. Saat jam pulang sekolah tiba, Daeun melihat seorang laki-laki berdiri di depan gerbang dan baru sadar kalau itu kakaknya. Jin datang ke sekolahnya dan menunggu hanya untuk menemaninya pulang. Sekilas dia terkejut, lalu refleks memastikan apakah Jin benar-benar menunggunya. Jin menunjukkan niatnya untuk berjalan pulang bersama, namun juga memberi ruang bahwa kalau Daeun sudah punya rencana lain, dia bisa saja pulang sendiri lebih dulu.
Daeun buru-buru menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memiliki rencana lain dan mengakui hal itu. Meski dari gerak-geriknya jelas, dia masih gugup dengan gagasan berjalan berdua. Setelah itu Jin membulatkan opsi sehingga mereka akhirnya benar-benar memutuskan untuk pulang bersama. Beberapa saat kemudian keduanya berjalan berdampingan, menyusuri trotoar dan rasa canggung yang menebal terasa jelas di setiap langkah. Jin mencoba memecah keheningan yang kikuk dengan menanyakan apakah Daeun juga merasa canggung. Pertanyaan itu membuat Daeun tersentak, lalu secara refleks menolak mengakuinya. Jin menenangkan suasana dengan jujur mengakui bahwa dirinya pun merasa aneh dan belum terbiasa. Responsnya yang santai itu pelan-pelan membuat bahu Daeun sedikit mengendur. Dalam obrolan singkat yang menyusul, Jin mengingatkan bahwa saat kecelakaan dulu terjadi, usianya baru 9 tahun dan dia hampir tidak punya banyak kenangan yang jelas tentang keluarganya, termasuk adiknya sendiri. Dari situ dia menyimpulkan kalau situasinya pasti sama canggungnya bagi Daeun karena waktu itu usia adiknya baru 7 tahun dan mungkin juga tidak banyak mengingat. Daeun tidak menjawab tetapi dalam hati mengakui bahwa perkiraan kakaknya tepat. Beberapa langkah kemudian, Daeun mendengar suara-suara yang sangat dikenalnya dari arah tikungan dan refleks terpaku di tempat. Saat melongok dan memastikan, dia melihat salah satu gadis yang tadi siang ikut mengganggunya di kelas yang ternyata memang berteman dengan Hujin, si pirang kasar. Gadis itu langsung mengenalinya dan berteriak memanggil membuat Daeun panik, berkeringat dingin, dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Salah satu cowok yang berdiri di dekat rombongan itu menanyakan siapa Daeun. Temannya yang jadi pembuli menjelaskan bahwa Daeun adalah gadis yang dibenci Hujin, si pirang yang temperamennya parah. Begitu matanya menangkap sosok Jin di samping Daeun, pembuli itu mulai mengejek dengan nada usil. Seolah-olah mengira Jin adalah pacar Daeun dan mengolok-olok karena tidak menyangka Daeun bisa jalan dengan laki-laki. Daeun langsung tersipu dan gelagapan, buru-buru menjelaskan bahwa laki-laki di sebelahnya sebenarnya kakak kandungnya. Pembuli itu sempat terkejut karena baru tahu Daeun ternyata punya kakak laki-laki. Setelah mendengar ejekan demi ejekan tadi, Jin menoleh pada Daeun untuk memastikan apakah gadis di depannya bisa dianggap teman. Daeun dengan suara pelan mengakui bahwa mereka berada di kelas yang sama, sehingga sering satu ruangan. Namun pembuli itu tidak berhenti dan malah melanjutkan ejekan, memanggil Daeun dengan sebutan merendahkan, seolah mempertanyakan sejak kapan mereka bisa dianggap teman. Daeun mulai gemetar sementara mulut gadis itu tidak berhenti memuntahkan kata-kata kasar. Jin menjawab semua itu dengan tatapan sedingin sebelumnya, menatap lurus ke arah gadis tersebut hingga udara di antara mereka terasa mengeras. Cowok yang duduk di sebelah pembuli perempuan itu tidak suka dengan tatapan tersebut. Rasa tersinggung naik ke kepalanya dan dia mengancam Jin agar berhenti menatap seperti itu kalau tidak mau dibuat babak belur. Jin tetap diam dan tidak mengalihkan pandangan yang malah membuat si gempal makin naik darah. Pembuli perempuan lalu ikut memanas-manasi, mendorong temannya agar berkelahi dengan Jin. Akhirnya cowok gempal itu kelepasan emosi dan melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Jin. Dalam keadaan seperti itu, Jin mendorong tubuh Daeun ke belakangnya agar terlindungi dan berdiri langsung berhadap-hadapan dengan lawannya. Cowok gempal itu menyindir seolah Jin hanya ingin pura-pura gagah di depan adiknya. Dari jarak sedekat ini, Jin dengan cepat menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak paham bahaya, berdiri dengan semua titik lemah terbuka lebar. Bahkan lebih lucu lagi, cowok itu tidak membawa senjata apapun. Di benak Jin, lawan di depannya terlihat sungguh lengah dan bodoh. Namun ingatannya segera berbalik pada peringatan Mayor Kang agar dia tidak terlibat perkelahian di Korea. Tarikan napas panjang keluar dari dadanya, tatapannya sedikit dialihkan, dan dia memutuskan untuk berbalik dan mencoba pergi dari situ tanpa keributan. Cowok gempal itu tidak rela melepaskan begitu saja. Dia meraih kerah Jin dengan kasar dan menariknya, mengangkat tangan dengan niat menampar. Sebelum tangan itu sempat melayang, Daeun buru-buru menyelip di antara mereka. Dengan kepala tertunduk dalam-dalam, dia berusaha menjelaskan bahwa Jin sudah lama tinggal di luar negeri dan belum paham cara bergaul di Korea. Pembuli perempuan malah menertawakan ketakutan Daeun, menikmati bagaimana gadis itu memohon sambil gemetar. Cowok gempal yang emosi itu berteriak pada Daeun bahwa dia tidak peduli dari mana Jin datang. Melihat adiknya gemetar, wajah pucat, dan tubuh yang bergetar ketakutan, sesuatu di dalam diri Jin akhirnya meledak. Jin menangkap pergelangan tangan cowok itu dan memutarnya sedikit saja. Jeritan kesakitan langsung pecah dari mulut lawannya, padahal gerakan Jin sebenarnya ringan. Setelah itu, Jin menjatuhkan tasnya ke tanah dan melepas jaket seragamnya. Dia menoleh sebentar ke Daeun dan menyuruhnya menunggu sambil menutupi wajah adiknya dengan jaket tersebut, berjanji bahwa semuanya akan selesai dalam hitungan menit. Pada saat yang sama, salah satu preman yang paling berisik menerjang dari belakang dengan niat menghajar.
Jin berputar seolah itu hanya gerakan refleks biasa dan mengayunkan telapak tangannya tepat ke wajah lawan. Satu tamparan itu saja sudah cukup untuk melemparkan preman tersebut jauh ke belakang, membuatnya memuntahkan darah sebelum tubuhnya menghantam tanah seperti karung berisi. Pembuli perempuan dan satu preman lain yang tersisa langsung gemetar ketakutan, tampak seperti hendak kencing di celana. Di tengah semua itu, Jin menarik napas dengan rasa kesal pada dirinya sendiri karena sudah melanggar janji pada Mayor Kang. Namun dalam pikirannya, cowok gempal tadi benar-benar memancing masalah dan pantas menerima balasan. Preman satu lagi yang masih berdiri sampai-sampai takut untuk sekadar bernapas terlalu keras di dekat Jin, adegan lalu berpindah ke daerah pedesaan di mana sekelompok tentara sedang berlatih habis-habisan. Mayor Kang berdiri mengawasi latihan dengan mata tajam. Seorang prajurit mendekat dan mengingatkan bahwa hari itu adalah hari pertama Jin masuk sekolah. Mendengar hal itu, Mayor Kang mulai cemas. Meskipun selama 6 bulan terakhir dia mengajarkan Jin cara hidup layaknya orang biasa, dia tetap khawatir anak itu tidak akan bisa menyesuaikan diri setelah bertahun-tahun hidup sebagai tentara bayaran. Namun di balik kecemasan itu, Mayor Kang juga menyimpan rasa bangga dan harapan bahwa semua pelajaran yang dia berikan suatu hari akan membantu Jin. Kenyataannya, pelajaran tersebut tidak sepenuhnya menancap kuat, karena di sisi lain Jin sedang memperlakukan para pembuli itu seperti sampah di jalan. Para preman tadi hanya bisa melongo melihat tubuh gempal yang sudah tak sadarkan diri di tanah dengan mata terbalik. Pembuli perempuan dan temannya gemetar saat Jin melangkah mendekat. Dalam sepersekian detik, Jin menerjang dan menghantam perut preman yang tersisa dengan pukulan telak dan terkendali. Pukulan itu mengangkat tubuh lawan dari tanah dan melemparkannya sebelum jatuh menghantam aspal. Rahang pembuli perempuan terbuka lebar, sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Begitu Jin mengalihkan pandangan ke arahnya, tatapan maut itu membuat lututnya hampir lemas. Di sisi lain, Daeun melepas jaket dari wajahnya, tangan masih gemetar saat menyadari kedua preman tadi sudah tak berdaya. Semua itu terjadi hanya dalam waktu sekitar 1 menit. Menyadari bahwa adiknya sudah melihat hasil perkelahian, Jin memberi pembuli itu satu tatapan terakhir yang mengancam sebelum berbalik menjauh. Dia kembali ke sisi Daeun dan meminta maaf karena tiba-tiba menutupi wajahnya tadi, yang justru membuat suasana semakin kaku bagi Daeun. Jin berusaha memperbaiki suasana dengan menawarkan ide untuk membeli camilan di tempat favorit adiknya. Daeun merespons bahwa tidak perlu dan mereka tidak harus singgah kemana-mana. Akhirnya Jin mengusulkan agar mereka langsung pulang saja. Begitu keduanya mulai berjalan dan sikap mereka terlihat sedikit lebih akrab, pembuli perempuan hanya berdiri terpaku, masih ketakutan. Dia tercengang melihat orang yang baru saja begitu menakutkan kini bersikap seperti kakak yang hangat dan perhatian. Saat pergi, Daeun sempat melambaikan tangan kecil ke arahnya, meninggalkan gadis itu berdiri sendirian dalam ketakutan penuh. Dalam perjalanan pulang, Daeun memberanikan diri bertanya apakah Jin benar-benar satu-satunya orang yang menghabisi 2 preman tadi. Jin mengiyakan tanpa dramatisasi yang justru membuat Daeun makin penasaran karena secara penampilan Jin tidak tampak seperti petarung. Dia kemudian menjelaskan bahwa di Korea menatap orang lain seperti yang dilakukan Jin tadi dianggap tidak sopan dan bisa memicu masalah. Jin menyetujui penjelasan itu dan menambahkan bahwa menatap mata orang yang salah bisa berbahaya tergantung siapa yang ada di hadapan, sama seperti di tempat dia berasal dulu. Daeun yang penasaran bertanya alasan kenapa Jin tetap menatap para preman itu. Jin menjawab bahwa dia hanya melihat adiknya ketakutan dan ingin melindunginya. Jawaban sederhana itu membuat Daeun terkejut dan wajahnya memerah, sehingga dia menunduk dan suasana kembali hening dan canggung. Pelan-pelan terasa bahwa Daeun harus belajar terbiasa hidup dengan kakak yang sangat melindunginya. Sesampainya di rumah, kakek mereka terlihat sangat gugup. Dia menyuruh Jin santai dan menikmati buah, tetapi Jin justru bersikeras ingin mencuci piring. Kakek akhirnya menyerah dan membiarkan Jin bekerja di dapur. Saat Jin sibuk mencuci, kakek membuka pembicaraan dan menanyakan apakah makan malam tadi sudah cukup enak, sambil merendah bahwa dirinya bukan juru masak yang hebat. Jin menanggapi dengan tenang dan meyakinkan bahwa kakek tidak perlu khawatir karena hidangan yang disajikan sejauh ini terasa enak dan dia benar-benar menikmatinya. Raut lega langsung muncul di wajah kakek dan kebahagiaan kecil itu terlihat jelas. Setelah itu kakek menoleh ke Daeun untuk memastikan apakah cucunya juga menyukai masakannya dan Daeun mengangguk sebagai jawaban. Tidak lama kemudian kakek mengalihkan topik dan menanyakan tentang hari pertama Jin di sekolah, ingin tahu apakah ada kejadian menarik. Jin sempat ragu dan terlihat sedikit tegang sebelum menjawab. Daeun yang mengingat kejadian di jalan tadi ikut cemas. Beberapa detik lewat sebelum akhirnya Jin menyimpulkan bahwa hari itu berjalan dengan baik. Mendengar itu wajah kakek langsung cerah, rasa lega menyelimuti ekspresi
ekspresinya. Malam pun tiba dan saat semua orang sudah berbaring untuk tidur, Jin masih terjaga. Pikirannya kembali ke momen ketika kakeknya pertama kali melihatnya lagi, mengingat betapa bahagianya lelaki tua itu. Kebersamaan singkat dengan kakek dan adiknya mulai mencairkan hati Jin yang dulu beku. Lalu ingatannya berbelok ke hari kecelakaan pesawat. Dia mengingat para penumpang yang panik, masker oksigen yang turun dari langit-langit, dan kekacauan yang menyelimuti kabin. Di tengah semua itu, kedua orang tuanya hanya fokus memastikan masker milik Jin terpasang agar dia bisa bernapas. Hari itu benar-benar hari yang menakutkan. Tepat ketika memori tentang pesawat yang mulai jatuh kembali muncul, Jin terbangun mendadak dari tidurnya, melompat dari tempat tidur dengan napas terengah. Jantungnya berdetak kencang, sampai akhirnya dia sadar bahwa barusan hanya mimpi buruk. Dia melirik jam dan mendapati hari sudah pagi. Saat duduk menenangkan diri, Jin mendengar suara dari ruang tengah. Dia bangkit dan mengecek, lalu menemukan Daeun sedang menyiapkan sarapan. Jin menanyakan keberadaan kakek dan Daeun menjelaskan bahwa kakek sudah berangkat kerja sejak sangat pagi. Dia menambahkan bahwa kakek sempat mengambil cuti hanya untuk menyambut kepulangan Jin, tetapi masa cutinya sudah habis sehingga sekarang harus kembali bekerja. Daeun selesai mengenakan seragamnya dan bersiap untuk berangkat. Dia menunjuk meja makan dan mengingatkan bahwa sarapan sudah disiapkan dan Jin harus memakannya. Setelah Daeun pergi, Jin berdiri sejenak menatap makanan yang ditinggalkan untuknya di meja. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah lagi ke sekolah, memperlihatkan pembuli perempuan yang tadi bersama Hujin, si pirang yang jadi sumber masalah. Terungkap bahwa Hujin baru mengetahui bahwa murid pindahan yang menghabisi dua preman itu ternyata kakak kandung Daeun. Pembuli perempuan itu mengakui dengan gugup bahwa informasi tersebut benar, sambil diam-diam kembali teringat bagaimana Jin menjatuhkan dua temannya hanya dengan satu pukulan dan satu tamparan. Ketika Hujin bertanya alasan kenapa dia terlihat begitu ketakutan, pembuli itu hanya terpaku, lidahnya keluh karena dikuasai rasa ngeri. Dan di tengah semua ini, narasi di kepalanya mulai lelah terus-menerus menyebutnya sebagai pembuli perempuan tanpa nama. Mulai saat itu, gadis pembuli yang selalu lengket dengan Hujin di kepala narator digelari dengan julukan konyol Chicken Shake. Di suatu sudut sekolah, Hujin terus-menerus menanyai Chicken Shake tentang kejadian kemarin. Setelah beberapa saat, Chicken Shake akhirnya bisa sedikit menenangkan diri dan bilang kalau sebaiknya mereka berhenti mengusik Daeun. Tatapan maut Jin waktu itu masih menempel jelas di kepalanya dan sama sekali belum bisa hilang. Meski takut, Chicken Shake tetap berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya aman saja. Selama Hujin dan kakaknya, Jisukim, masih jadi penguasa sekolah, tidak ada yang berani melawan mereka. Tidak lama kemudian Daeun muncul lagi di layar cerita, dan seperti biasa, tanpa peringatan dia mendapat satu hantaman keras di kepalanya. Begitu menoleh, dia melihat Hujin dan Chicken Shake berdiri bersama, jelas-jelas siap bikin harinya hancur lagi. Daeun mencoba bertanya apa yang mereka mau. Hujin langsung menyuruh Daeun ikut bersama mereka. Saat Daeun bertanya mereka mau kemana, gadis pirang yang tengil itu langsung kesal dan marah. Dia memotong ucapan Daeun dan menyuruhnya berhenti bersikap sok berani, lalu menekankan bahwa kalau tidak mau terluka, Daeun harus patuh saja. Menurutnya, keberadaan seorang kakak laki-laki sama sekali tidak mengubah posisi Daeun di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di area daur ulang sekolah, tempat sampah dan kardus menumpuk di sudut-sudut. Di sana, Daeun menjadi samsak hidup dan berkali-kali kena tendangan Hujin. Setelah menendang beberapa kali, gadis pirang itu menyuruh Daeun tetap terjatuh dan jangan bangun lagi. Di sela napas yang berat, Daeun berusaha bertanya kenapa dia sampai harus dipukuli seperti itu. Pada saat itulah Hujin mengalihkan topik ke kakak Daeun. Dia memaksa Daeun menyampaikan peringatan kepada Jin agar berhenti sok hebat dan berhenti bersikap seolah dirinya yang paling kuat. Hujin menegaskan bahwa apapun yang akan terjadi pada Jin nanti bukan urusan mereka, karena nasib buruk sudah menunggu di depan mata. Daeun yang keheranan mencoba memastikan apakah mereka benar-benar berniat mengejar kakaknya. Hujin mengiyakan dan mengingatkan bahwa dua cowok yang kemarin dihajar Jin adalah teman kakaknya sendiri. Menurutnya, Daeun dan Jin sudah berani menyentuh orang-orang Jisukim, jadi tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Perumpamaannya sederhana, seperti orang yang sengaja menusuk beruang dengan tongkat. Mendengar ini, wajah Daeun langsung pucat pasi. Dia berteriak putus asa, menuntut tahu apa yang akan mereka lakukan pada kakaknya. Sebagai balasan, satu tamparan keras mendarat di pipinya. Rasa perih meninggalkan bekas jelas di kulit, tetapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya perasaan ketika membayangkan kakaknya dalam bahaya. Daeun menggertakkan gigi, memaksa dirinya berdiri dan langsung berlari, meninggalkan dua gadis pembuli itu. Adegan lalu bergeser ke ruang kelas murid tahun ketiga. Udara di sana terasa tegang. Bahkan para pembuli biasa yang biasanya ribut pun memilih diam. Semua orang gelisah karena pembuli terbesar di sekolah baru saja masuk bersama rombongannya.
dan semua tanda mengarah pada bentrokan dengan jin. Di tengah kecemasan itu, Jin hanya duduk tenang di bangkunya, sama sekali tidak menunjukkan rasa panik. Dua cowok yang kemarin dipermalukan habis-habisan ikut masuk berjalan di belakang atasan mereka, dan menyusul di belakang mereka adalah penguasa tertinggi di antara para pembuli Ji Sukim. Seolah semua ini sudah diatur, pintu kelas mendadak terbuka lebar ketika Daeun menerobos masuk dengan napas tersengal. Wajahnya memar dan seragamnya kotor parah. Jin langsung berdiri dari kursinya dengan mata membelalak saat melihat kondisi adiknya yang babak belur. Ji Sukim mulai membuka mulut, melontarkan ejekan terhadap rasa cemas Daeun pada kakaknya sambil membandingkan dengan adik perempuannya sendiri, Hujin, yang menurutnya hanya bisa merengek dan menyuruhnya melakukan berbagai hal. Hujin melangkah mendekat kakaknya dan menyebut bahwa dia baru akan merasa kasihan kalau Jisoo benar-benar dipukuli balik suatu hari nanti. Sementara itu, Jin tetap terdiam, wajahnya dipenuhi keterkejutan sekaligus ngeri melihat adiknya penuh luka. Tepat sebelum reaksinya meledak, cerita menarik mundur sejenak ke pagi hari ketika para murid baru saja masuk kelas. Saat itu Park Yung Chan tampak duduk ketakutan, sementara dua cowok menjadikan kepalanya sasaran lemparan. Lee Jae Hyung begitu puas setelah lemparannya mengenai sasaran dan langsung membanggakan diri pada temannya. Di sisi lain, Hyuk Jin merasa kesal dan memaksa salah satu murid yang duduk dekat situ menyerahkan penghapusnya. Siswa pemalu itu patuh dan memberikan penghapus yang diminta, lalu Hyuk Jin mengambilnya. Hyuk Jin mengayunkan tangannya sekuat mungkin dan melempar penghapus itu ke arah kepala Yung Chan. Lemparan itu tepat mengenai sasaran dan dia sempat melakukan gerakan kecil seperti merayakan keberhasilan. Lee Jae Hyung mencoba mengecilkan pencapaian itu dengan alasan hanya kebetulan dan keduanya kembali saling memanas-manasi tentang siapa yang paling jago melempar. Lee Jae Hyung memutuskan untuk mengulang, mengayunkan tangannya liar sambil atau hendak melempar penghapus berikutnya ke kepala Yung Chan. Namun, di luar dugaan, Jin tiba-tiba berdiri dan menempatkan dirinya di jalur lemparan sehingga penghapus itu mengenai tubuhnya di sisi samping. Dua pembuli itu jelas tidak senang karena permainan mereka terganggu dan penghapus jatuh begitu saja ke lantai. Jin hanya duduk kembali di kursinya tepat di samping Yung Chan yang gemetar. Rambut merah di barisan depan, Hyuk Jin, terlihat mulai sebal. Merasa Jin mulai mengusik kenyamanan mereka, Hyuk Jin memutuskan bahwa mereka perlu memberi pelajaran pada murid pindahan yang berani ikut campur ini. Lee Jae Hyung segera setuju dan siap mendukung. Sementara rencana mereka menghangat, Jin menaruh tasnya lalu menoleh ke Yung Chan menanyakan kondisinya. Cowok pemalu itu menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, meski dari wajah pucat dan pandangannya jelas terlihat kebalikannya. Yung Chan mendekatkan tubuhnya ke arah Jin untuk menghindari kontak mata dengan para pembuli lalu dengan canggung mengajak Jin nongkrong setelah pulang sekolah. Jin menolak karena harus pulang bersama adiknya. Yung Chan tampak tertarik dan bertanya apakah adiknya pindahan dari sekolah lain juga. Jin menjelaskan bahwa Daeun sudah lebih dulu bersekolah di sana. Saat Yung Chan menanyakan namanya, Jin menyebut nama Daeun. Reaksi kaget Yung Chan langsung tertangkap oleh Jin yang kemudian bertanya apakah dia mengenal adiknya. Awalnya Yung Chan enggan menjawab, tetapi akhirnya mengakui bahwa Daeun sedang mengalami masa sulit di sekolah. Dia menceritakan bahwa dulu sewaktu masih di SMP, Daeun sangat populer karena pintar dan cantik, sehingga banyak cowok menyukainya. Namun sejak itu, Hujin yang berambut pirang mulai cemburu dan menjadikan Daeun sasaran. Jin ingin tahu apakah tidak ada yang pernah mencoba menghentikan. Yung Chan menjelaskan bahwa Hujin punya kakak bernama Ji Sukim, salah satu pembuat onar terbesar di seluruh sekolah. Lebih parah lagi, Daeun berada di kelas yang sama dengan Hujin setiap hari. Tingkat perundungannya begitu parah sampai-sampai para murid lain heran kenapa Daeun masih sanggup datang ke sekolah. Jin mulai menyambungkan semua informasi baru ini dan menyadari bahwa awalnya Hujin mulai mengincar adiknya lantaran salah satu cowok yang dia sukai ternyata tertarik pada Daeun. Sayangnya, Yung Chan menjelaskan bahwa itu cuma alasan yang dijadikan dalih. Sejak awal Hujin hanya mencari kambing hitam untuk dijadikan target. Pikiran Jin pun melompat ke beberapa hari sebelumnya ketika kakeknya berharap Jin bisa bersekolah dengan tenang dan mudah berbaur. Saat itu sang kakek sempat menoleh ke Daeun dan menanyakan apakah sekolah berjalan baik baginya juga. Daeun yang manis waktu itu tersenyum dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa dirinya setiap hari dijadikan objek bullying. Kakeknya memuji Daeun sebagai murid teladan yang selalu mendapat komentar baik dari guru-gurunya.
awalnya. Kembali ke masa sekarang, Jin menyadari adiknya selama ini hanya berpura-pura supaya kakek mereka tidak terbebani kekhawatiran. Tepat ketika kesadaran itu mengendap, salah satu pembuli yang berisik menendang pintu kelas hingga terbuka. Seluruh rombongan pembuli masuk ke kelas dengan gaya sok berkuasa. Hyuk-jin langsung bertanya dengan nada tidak nyaman apa yang mereka lakukan di kelasnya. Jisoo Kim, salah satu penguasa teratas sekolah, hanya menjawab santai bahwa dia datang untuk menyelesaikan sesuatu. Hyuk-jin terlihat kaget karena tidak menyangka Jisoo muncul dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dia memahami betul bahwa dirinya hanya anak bawang. Hyuk-jin mungkin bisa menangani pembuli lain, tetapi dia cukup waras untuk tahu bahwa dirinya tidak bisa macam-macam dengan Jisoo Kim. Sementara itu, salah satu anak buah Jisoo menunjuk Jin. Begitu melihatnya, Jisoo langsung meledak marah, meneriaki anak buahnya karena bisa-bisanya mereka kalah dari murid kurus yang terlihat tidak berbahaya. Dia menyuruh anak buahnya menyingkir lalu memberi isyarat dengan jari agar Jin mendekat. Jin berdiri tanpa ragu. Lee Jae-hyung dan Hyuk-jin sama-sama kebingungan, bertanya-tanya dalam hati apa yang sudah dilakukan Jin sampai membuat Jisoo turun tangan. Dalam bayangan mereka, Jin seperti sudah habis. Namun Jin menatap Jisoo dan memastikan apakah dia benar-benar orang yang memimpin semuanya, sosok paling berkuasa di sini. Jisoo hanya menyunggingkan senyum miring, merasa geli, karena baru sekarang Jin menyadari siapa yang sebenarnya mengatur tempat itu. Dia menoleh pada salah satu anak buah dan menyuruhnya berhenti bengong lalu melakukan sesuatu. Anak buah itu jelas ketakutan, tetapi perlahan melangkah mendekati Jin. Sebelum bentrokan benar-benar dimulai, Daeun yang tadi lari dari area daur ulang menerobos masuk kelas dalam keadaan sempoyongan karena kehabisan napas. Di titik ini cerita kembali ke momen saat Jin terpaku melihat wajah adiknya yang babak belur. Air mata mulai mengalir di pipi Daeun saat dia meminta maaf pada Jin karena merasa sudah menyeret kakaknya ke dalam masalah besar. Hujin mendengus, menertawakan tangis Daeun dan menganggapnya lebay. Pada saat yang sama, Jin menegaskan bahwa Daeun tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelum Daeun sempat menambahkan sesuatu, Jin tiba-tiba meledak. Dia menampar salah satu anak buah Jisoo begitu keras sampai cowok itu langsung jatuh pingsan di lantai. Para pembuli yang sudah pernah melihat Jin bertarung sebelumnya langsung gemetar. Setelah satu orang tumbang, Jin menoleh ke adiknya dan menegaskan bahwa justru orang-orang inilah yang seharusnya meminta maaf. Cowok gempal berlari ke arah Jin dengan tinju terangkat. Jin hanya menepis tangannya dengan mudah, lalu melihat celah di bagian leher dan menghajarnya dengan satu tebasan tangan yang cepat dan brutal. Cowok itu mulai batuk dan tercekik sebelum akhirnya terjatuh juga. Anak buah terakhir yang tersisa gemetar hebat dan mencoba melayangkan pukulan ke Jin. Jin membalas dengan satu hantaman ke bagian rusuk begitu cepat dan tepat sampai lawannya langsung tumbang menyusul yang lain. Di sisi lain, kepercayaan diri Jisoo mulai retak ketika melihat bagaimana Jin menghancurkan anak-anak buahnya, seolah mereka bukan siapa-siapa. Para pembuli lokal yang biasanya sok jago hanya bisa menatap dengan mata melotot kosong. Bahkan Hujin dan Chicken Shake sudah mulai panik, benar-benar kehilangan ketenangan. Setelah menjatuhkan dua orang terakhir, Jin berjalan mendekati Jisoo dan menyampaikan bahwa adiknya sudah lama menderita karena ulah mereka, dan dia tidak akan tinggal diam lagi. Jisoo akhirnya membalas dengan senyum miring, mengakui bahwa Jin tidak selemah yang dia kira. Dengan sikap yang masih sok tenang, Jisoo melancarkan tendangan cepat mengarah ke kepala Jin. Jin menangkisnya dengan mudah, membuat Jisoo benar-benar terkejut karena tidak menyangka murid itu bisa bereaksi secepat itu. Jisoo lalu mencoba menyerang dengan kaki satunya lagi dan Jin kembali menahannya tanpa kesulitan. Jin kemudian mencengkeram kaki Jisoo, menariknya mendekat dan menghajarnya dengan satu pukulan telak ke wajah. Darah langsung muncrat ketika Jisoo terlempar ke lantai seperti boneka kain. Hidung dan mulutnya berdarah deras dan dia menatap Jin dengan horor ketika murid itu berdiri di atasnya seperti malaikat maut yang datang menagih. Tanpa ragu, Jin mengayunkan tendangan ke wajah Jisoo, mengirimkan lebih banyak darah ke lantai. Cowok yang tadi tampil seolah tidak tersentuh sekarang terbaring di tanah dalam keadaan babak belur dan dipermalukan. Suasana kelas langsung hening. Semua mata terbuka lebar menyaksikan Jin menjatuhkan salah satu pembuli paling ditakuti dengan begitu cepat. Dua pembuli kelas bawah yang tadinya suka sok berkuasa hanya bisa menatap kosong, tidak percaya bahwa Jin bisa menghabisi sosok sebesar Jisoo begitu gampang. Para siswi pun sama terkejutnya, terutama Hujin yang pirang itu. Dia syok bertanya-tanya apakah Jin benar-benar sekuat itu. Jin kemudian berjalan ke arah Hujin yang mendadak ketakutan, membayangkan dirinya akan menerima perlakuan yang sama. Sebelum apapun terjadi, Daeun berlari memotong langkah kakaknya dan memohon agar Jin berhenti. Jin mengingatkan bahwa Hujin dan kelompoknya sudah lama mengganggu Daeun dan dia juga tahu mereka datang menyerang adiknya hari sebelumnya. Wajah Daeun merosot saat sadar kakaknya sudah mengetahui semuanya. Dia menunduk tanpa sanggup menjawab. Di saat yang sama, dia mulai memahami bahwa semua tindakan Jin hari ini semata-mata
semata-mata untuk melindunginya. Dia memaksa diri tersenyum dan mengaku baik-baik saja, lalu meminta kakaknya menghentikan semuanya. Jin mempertimbangkan sejenak, lalu akhirnya setuju dan memutuskan untuk mengantar Daeun kembali ke kelasnya. Begitu mereka pergi, ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik yang tidak percaya bahwa Jisoo, penguasa sekolah, bisa dikalahkan oleh satu orang. Bahkan para pembuli kelas bawah yang tadi merasa jago pun harus mengakui bahwa Jin benar-benar berbahaya dan mereka bersyukur tidak pernah mencoba melawannya langsung. Sementara semua orang heboh, Hu Jin berdiri gemetar, diliputi rasa takut dan malu karena kekalahan yang baru saja disaksikan. Di sisi lain, Jin dan Daeun berjalan bersama dan Daeun mengungkapkan betapa terkejutnya dia mengetahui kakaknya begitu mahir bertarung. Namun beberapa langkah kemudian dia kembali meminta maaf. Jin bingung dan bertanya kenapa dia minta maaf. Daeun menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena dirinya hingga Jin terseret dalam konflik baik hari ini maupun kemarin. Jin hanya menanggapinya dengan senyum hangat dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang perlu dia sesali. Menurut Jin, keluarga memang seharusnya saling melindungi. Dia lalu menceritakan bahwa di tempat dia hidup dulu, semua orang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi dengan orang lain selama diri mereka aman. Namun bahkan orang-orang seperti itu akan berubah ketika menyangkut keluarga sendiri. Di titik ini, cerita menarik membaca ke sebuah kilas balik di medan perang yang kacau dengan asap dan ledakan di mana-mana. Suara tembakan dan dentuman bom terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu tampak Jin versi lebih muda. Dia melihat seorang tentara musuh yang panik berusaha menyelamatkan putri kecilnya dengan memposisikan tubuhnya sebagai tameng hidup dari ancaman laras senapan yang diarahkan ke mereka. Di tengah kekerasan yang brutal, pemandangan seorang ayah yang siap mati demi anaknya menancap kuat di kepala Jin. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa arti keluarga dan kenapa hal itu begitu penting. Kembali ke masa sekarang, Daeun menunjuk bahwa Jin bahkan hampir tidak mengingat dirinya. Jadi dia tidak mengerti kenapa kakaknya repot-repot sejauh ini. Jin mengakui bahwa ingatannya memang kabur, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa mereka tetap keluarga. Daeun terdiam. Seiring kata-kata itu benar-benar masuk ke dalam hati, Daeun mulai merasa malu dan tersipu. Dia buru-buru bilang dirinya baik-baik saja dan menyuruh Jin kembali ke kelasnya. Mereka sudah sampai di depan ruang kelasnya, jadi Daeun memberi lambaian kecil dan menghilang ke dalam. Jin hanya berdiri sebentar dengan senyum tipis di wajah. Kembali di kelasnya, semua orang masih membicarakan Jin dan dia jelas merasa agak kikuk dengan semua perhatian. Pembuli kelas bawah yang tadi menontonnya bertarung memberi acungan jempol dan bertanya latihan macam apa yang dia jalani di luar negeri sampai bisa menghabisi para preman dengan mudah. Pujian demi pujian terus berdatangan, sementara Jin hanya duduk dan sedikit tenggelam di kursinya, terlihat agak kewalahan. Park Yung Chan ikut menyelipkan komentar, menyebut Jin benar-benar luar biasa, dan hal itu berhasil memunculkan senyum kecil di wajahnya. Di tempat lain, para preman yang tadi dikalahkan hanya bisa duduk memikirkan kembali hidup masing-masing, stres berat setelah dipermalukan seperti itu. Bos para pembuli masih ngamuk dan kesal, berkali-kali menggerutu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Jin, bahwa cara bertarungnya jauh dari gaya preman kelas 3 biasa. Adik perempuannya berusaha menghibur dengan menyuruhnya berhenti cemberut dan menganggap kejadian tadi hanya kebetulan sial. Menurutnya, Jin cuma berhasil memanfaatkan momen ketika mereka lengah dan mereka bisa membalasnya lain kali. Namun, para pembuli lain memilih diam karena sekarang mereka sadar Jin benar-benar monster kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Si Pirang mengingatkan bahwa Jin tetap hanya satu orang dan mereka tidak boleh membiarkan satu murid acak mempermalukan geng mereka. Akhirnya Jisoo menyuruh adiknya diam, menyindir bahwa kalau memang begitu ingin berkelahi, Hu Jin saja yang maju menghadapi Jin kalau menurutnya mudah. Tentu saja Hu Jin tidak terima dan balik menyemprot, mengatakan bahwa kakaknya tidak seharusnya melampiaskan kekesalan padanya hanya karena ada orang asing yang berhasil membuatnya kalah telak. Amarah Jisoo memuncak dan jelas terlihat bahwa ucapan adiknya benar-benar menusuk harga dirinya. Dia meradang karena sejujurnya ucapan Hu Jin tidak salah dan itu yang paling menyakitkan. Hu Jin melempar satu tatapan tajam terakhir, matanya mulai berair karena frustrasi terhadap sikap kakaknya yang tidak mau mengakui kenyataan. Dia berbalik dengan gerakan cepat dan membanting pintu saat keluar. Di lorong, langkahnya berat sambil menghentak lantai dan Chicken Shake berlari kecil menyusul dari belakang untuk mengejarnya. Sementara itu Hu Jin masih terbakar emosi. Dia sangat frustrasi karena semua pembuli yang ada tidak mampu menandingi satu
seorang jin saja. Dengan sisa kekesalan, dia membuka pintu kelas dengan kasar dan menggebrak masuk. Begitu melihat Daeun duduk di bangkunya, Hujin langsung menanyakan, apakah hidupnya sekarang terasa menyenangkan sejak punya kakak laki-laki yang melindungi. Dia menyindir bahwa Daeun mungkin sekarang bisa melenggang ke sekolah tanpa rasa takut dan kabur ke pelukan kakaknya kalau ada masalah. Daeun tidak menjawab satu kata pun, dan itu justru membuat Hujin semakin naik pitem. Di kepalanya, Hujin merasa Daeun sekarang bersikap dingin dan meremehkan karena merasa sudah punya pelindung. Dia menggertakkan gigi dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Daeun lolos begitu saja hanya karena memiliki seorang kakak. Seiring langit mulai gelap, para murid satu persatu pulang ke rumah. Di antara kerumunan itu, Daeun berjalan dengan wajah murung. Dia tenggelam dalam pikiran, mengingat ketika kakaknya berdiri di depannya dan menghabisi para preman. Dia teringat ucapan Jin bahwa mereka adalah keluarga dan mulai bertanya-tanya apakah itu berarti dia akhirnya bisa berhenti takut terhadap bullying di sekolah. Kepalanya kembali memutar betapa menyiksanya hari-hari bersama Hujin ketika dia harus patuh seperti anjing peliharaan yang setia pada setiap perintah. Setiap kali dia mencoba melawan sedikit saja, yang datang adalah tamparan sebagai hukuman. Di tengah arus orang pulang, Jin tiba-tiba muncul di belakang dan menanyakan apakah ada yang salah. Daeun terkejut sampai hampir melonjak, lalu Jin menjelaskan bahwa dia sudah memanggil namanya berkali-kali namun tidak ada respon. Adiknya langsung meminta maaf, mengatakan tidak mendengar karena melamun, lalu bertanya, apakah Jin kembali menunggunya? Jin mengangguk dan menyebut bahwa dia masih belum hafal jalan pulang. Mereka pun mulai berjalan bersama sambil membahas rencana membeli bahan makanan di toko, mumpung kakek sering pulang malam dalam keadaan kelaparan. Di belakang mereka, Hujin terlihat memperhatikan dengan wajah murka. Dia jelas tidak tahan melihat Daeun bisa tersenyum dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghapus tawa itu dari wajahnya. Tak lama kemudian, keduanya sudah berada di dalam sebuah minimarket. Daeun kebingungan memilih barang yang harus dibeli, sementara beberapa pelanggan lain dalam toko menatap mereka. Para gadis di sana terus memperhatikan Jin dan Daeun tidak bisa tidak menyadari bagaimana semua mata tertarik pada kakaknya. Dia sebenarnya tahu Jin menarik perhatian di sekolah, tetapi rupanya di luar pun dia tetap mau mencolok. Karena penasaran, Daeun akhirnya bertanya apakah selama hidup di luar negeri Jin pernah punya pacar. Pertanyaan itu langsung membuat Jin tertegun, ekspresinya kosong seperti tidak paham maksud kata pacar. Melihat kebingungan itu, Daeun menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah perempuan yang dekat dengannya sebagai pasangan. Jin menjawab bahwa dia tidak pernah punya, dan hal itu membuat Daeun menyarankan agar suatu saat dia mempertimbangkan, apalagi kalau melihat betapa mudahnya dia menarik perhatian perempuan. Jin terdiam sebentar. Setelah jeda singkat, dia mengaku bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk untuk memikirkan soal pacar. Daeun bisa mengerti, apalagi mengingat Jin juga harus beradaptasi dengan negara yang sama sekali baru. Jin lalu membalik pertanyaan dan menanyakan apakah Daeun sendiri pernah punya pacar. Pertanyaan itu membuat Daeun kaget dan buru-buru mengaku bahwa selama ini dia juga belum pernah menjalin hubungan seperti itu. Saat Jin bertanya alasannya, Daeun hanya menjawab bahwa dirinya juga sibuk. Ketika mereka sampai di rumah, terlihat kakek sudah menyiapkan hadiah, sebuah ponsel Samsung Galaxy baru untuk Jin. Jin sedikit kecewa karena sebenarnya menginginkan iPhone. Kakek langsung menegurnya dan menjelaskan bahwa baterai iPhone terkenal boros, sementara Samsung lebih bisa diandalkan, apalagi di saat hampir semua anak memakai iPhone. Komentarnya terasa seperti candaan kecil, seolah-olah memakai Samsung justru akan membuat Jin terlihat unik. Di sisi lain, Daeun sangat antusias karena sejak awal dia mengincar ponsel Galaxy dan langsung tahu kalau yang dipegang Jin adalah model terbaru. Jin mulai mengutak-atik ponsel itu sementara kakek memberitahu bahwa nomor dirinya dan Daeun sudah disimpan. Daeun heran karena biasanya dia yang membantu urusan seperti itu, jadi kakek menjelaskan bahwa pegawai toko yang membantunya. Dengan senyum malu-malu, kakek menambahkan bahwa dia mendengar anak muda zaman sekarang suka sensasi membuka kotak barang baru sendiri. Jadi dia khawatir Jin akan kecewa kalau kotaknya sudah terbuka. Jin menenangkan kakek dan mengatakan bahwa dia tidak masalah sama sekali. Lalu kakek meminta maaf pada Daeun karena stok ponsel tinggal satu, jadi dia belum bisa membelikan untuk cucu perempuannya. Daeun menjawab bahwa itu bukan masalah besar. Malam itu mereka bertiga menikmati makan malam yang hangat, mengobrol dan menikmati momen sebagai sebuah keluarga. Beberapa jam kemudian, Jin masih sibuk bermain dengan ponsel barunya dan mulai benar-benar menyukai Galaxy miliknya. Dalam hati dia mulai berpikir bahwa mungkin Samsung tidak seburuk bayangannya dan bisa saja lebih cocok dibanding iPhone. Adegan berpindah ke Mayor Kang yang sedang mengetik di depan komputer ketika ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Jin yang memberitahu bahwa dia punya ponsel dan nomor baru.
Mayor Kang tampak agak terkejut. Perwira muda di belakangnya ikut bertanya, apakah Mayor Kang tidak sebelumnya sudah memberikan ponsel pada Jin? Mayor menjawab bahwa dia memang pernah memberikan satu. Seketika wajahnya memerah menahan amarah. Dia kesal karena ponsel yang dia berikan dulu adalah iPhone paling mahal di toko. Memikirkan bahwa Jin sudah menggantinya dengan ponsel lain membuatnya makin jengkel. Keesokan paginya, Jin baru keluar dari kamar mandi ketika melihat Daeun sudah terburu-buru berlari keluar rumah dengan seragam sekolah. Sebelum pintu tertutup, Jin sempat bertanya kenapa dia berangkat begitu awal. Daeun menjawab bahwa dia terlambat dan langsung berlari lagi. Sambil melangkah menjauh, dia berteriak bahwa makan malam untuk hari itu sudah siap dan Jin hanya perlu menaruh piring kotor di wastafel. Ketika berlari di jalan, dia mengecek ponselnya dan lega karena masih sempat sampai sekolah tepat waktu. Keterlambatannya tadi pagi terjadi karena dia menyempatkan diri membuat sup untuk kakek, tetapi melihat senyum kakek saat menyantapnya membuat semua repot terasa sepadan. Dia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk kakeknya. Namun momen bahagia itu terputus ketika tiba-tiba seseorang menendang keras bagian rusuknya hingga dia terjatuh. 3 gadis berhoodie dan bermasker berdiri di atasnya, sengaja menyembunyikan identitas. Gadis di depan menyuruh Daeun lihat jalan baik-baik dan berpura-pura mengeluh hampir keseleo karena ditabrak. Jelas sekali hanya mencari alasan untuk mulai mengganggu. Mereka memaksa Daeun meminta maaf atas hal yang sebenarnya tidak jelas. Daeun buru-buru mengangguk dan menyampaikan permintaan maaf, tetapi pemimpin rombongan tidak puas dan menampar wajahnya, memerintahkan agar dia meminta maaf seperti anjing yang merengek. Salah satu gadis dengan rambut dikuncir lalu mengusulkan agar mereka pergi ke karaoke untuk melepas stres. Temannya setuju, berkata bahwa mereka memang butuh bersantai dan bersenang-senang. Gadis berkuncir itu kemudian berjongkok, menatap mata Daeun dari dekat dengan senyum menyebalkan dan mengajaknya ikut ke karaoke, mengatakan bahwa mereka akan bersenang-senang di sana. Begitu mendengar suaranya, Daeun langsung tahu bahwa yang berbicara adalah Hu Jin Kim dan kehadirannya di sana hanya berarti satu hal, masalah. Dalam sekejap mereka sudah berada di sebuah tempat karaoke kumuh. Manajer tempat itu memperhatikan rombongan gadis yang mencurigakan dan langsung merasa tidak enak. Beberapa waktu kemudian manajer berjalan gelisah menuju ruangan mereka sambil bergumam bahwa anak-anak zaman sekarang terlalu liar dan bertanya-tanya kekacauan seperti apa yang sudah terjadi, karena dari luar dia hanya mendengar jeritan. Saat pintu dibuka, dia menemukan Daeun tergeletak di lantai dalam keadaan jelas habis dipukuli. Untungnya Daeun masih sadar dan perlahan bangkit, tangannya gemetar saat mengumpulkan barang-barangnya. Manajer yang kebingungan mencoba menelepon ambulans, tetapi Daeun menolak dan segera tertatih keluar. Sementara itu di sekolah, guru sedang mengabsen dan menyadari nama Daeun tidak mendapat jawaban. Siswa lain mengkonfirmasi bahwa dia belum datang dan semua bingung karena Daeun bukan tipe orang yang suka bolos. Di belakang kelas, Hu Jin Kim menampilkan senyum tipis penuh kepuasan. Chicken Shake mencondongkan tubuh dan bertanya pelan apakah Hu Jin merasa Daeun baik-baik saja. Hu Jin hanya menyuruhnya berhenti cemas, mengingatkan bahwa ketidakhadiran Daeun sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Chicken Shake mengiyakan dengan kaku, berusaha meyakinkan diri bahwa ucapan itu benar dan masalah Daeun bukan urusan mereka. Akhirnya jam pelajaran selesai. Seperti biasa, Jin menunggu di luar untuk menjemput adiknya, tetapi dia tidak melihat sosok Daeun di antara kerumunan murid yang keluar. Lapangan lahan sepi dan tetap saja adiknya belum muncul. Dia menunggu sedikit lebih lama sebelum akhirnya mengeluarkan ponsel untuk menelepon, mengira mungkin Daeun pulang duluan. Pada saat itu, Daeun sudah berada di rumah. Ponselnya berdering berkali-kali karena panggilan dari Jin, tetapi dia membiarkannya tanpa jawaban. Akhirnya Jin memutuskan untuk pulang. Begitu masuk, dia langsung melihat sepasang sepatu kets milik Daeun di dekat pintu. Dia meletakkan tas, berjalan ke depan kamar adiknya, dan mengetuk pelan sambil menanyakan apakah dia ada di dalam. Suara Daeun terdengar cepat dari balik pintu, dan Jin merasa sangat lega, karena ternyata dia di rumah. Jin menanyakan apa yang terjadi sambil menyebut bahwa dia sudah mencoba menelepon tetapi tidak diangkat. Daeun buru-buru meminta maaf menjelaskan bahwa dia mungkin tertidur dan tidak mendengar. Jin langsung menangkap nada aneh di suaranya dan bertanya apakah dia boleh masuk sebentar. Daeun buru-buru mencari alasan dengan mengatakan bahwa dia sudah berbaring di tempat tidur karena merasa kurang enak badan. Jin yang khawatir bertanya apakah sakitnya parah. Dia menegaskan bahwa hanya sedikit demam dan akan baik-baik saja setelah istirahat. Jin menyuruhnya memanggil kalau butuh sesuatu dan hendak pergi membeli obat. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap noda darah di sepatu Daeun. Tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk sudah terjadi. Karena darah di sepatu jelas bukan hal wajar. Setelah menyadari hal itu, dia mengambil kotak P3K dan menerobos masuk ke kamar untuk merawat luka adiknya.
Daeun meringis ketika Jin mulai membalut memar di wajahnya. Jelas bahwa Jin belum mengetahui seluruh cerita. Daeun mengatakan bahwa dia jatuh di tangga ketika menghindari sepeda, tetapi Jin menilai luka-lukanya terlalu parah untuk sekadar terpeleset dan bertanya apakah dia yakin tidak perlu ke dokter. Daeun ragu sejenak sebelum kembali menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Masuk akal kalau dia enggan pergi ke rumah sakit karena begitu diperiksa, mereka pasti tahu bahwa luka itu bukan akibat jatuh biasa. Cerita kemudian beralih ke masa lalu Daeun dan tiba-tiba penonton dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana Daeun menjelaskan bahwa dirinya dipukuli oleh Hu Jin. Hu Jin sebaliknya membantah total semua tuduhan. Polisi juga hadir dan di hadapan mereka Daeun berkali-kali menegaskan bahwa Hu Jinlah yang menyerangnya. Dia mengatakan bahwa saat kejadian Hu Jin memakai masker dan topi, tetapi dia sangat yakin mengenali suara dan 100% yakin itu Hu Jin. Selain itu, riwayat bullying Hu Jin terhadap dirinya di sekolah sudah jelas. Tetapi Hu Jin dengan senyum tipis angkuhnya mempertanyakan bagaimana Daeun bisa menyalahkannya, sementara wajah penyerangnya saja tidak pernah terlihat. Kepala sekolah menanyakan lagi apakah Daeun benar-benar melihat wajah orang yang melukainya. Daeun mengulangi bahwa wajah itu tertutup, tetapi dia betul-betul yakin pelakunya adalah Hu Jin. Pada titik ini, Ibu Hu Jin kehilangan kesabaran. Dia menuduh Daeun sudah menyeret polisi ke dalam masalah ini dan memperlakukan putrinya seperti kriminal hanya berdasarkan tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Kepala sekolah mencoba menenangkan sang ibu, tetapi wanita itu menolak dan dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam. Di sudut ruangan, kepercayaan diri Daeun perlahan hancur ketika menyadari tidak ada yang benar-benar mempercayainya, meski dia tahu persis bahwa Hu Jin pelakunya. Bahkan raut wajah para polisi pun tampak ragu. Ibu Hu Jin menuntut agar Daeun meminta maaf pada putrinya saat itu juga. Namun Daeun tetap bertahan, menyatakan bahwa memang putri wanita itulah yang menyerangnya. Sang ibu yang arogan semakin marah dan memutuskan untuk membawa masalah ini ke orang tua Daeun. Dia memaksa Daeun memanggil orang tuanya ke sekolah secepatnya. Permintaan itu menghantam hati Daeun dengan sangat keras dan membuatnya seakan runtuh dari dalam. Di ruang kepala sekolah, air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan di wajah Daeun. Dalam keadaan seperti itu, orang yang sebenarnya menyakitinya malah tertawa ringan dan melenggang keluar tanpa menerima konsekuensi apapun. Kembali ke masa sekarang, perasaan itu muncul lagi seolah dirinya terjebak di situasi yang sama persis. Dia merasa percuma bersuara tanpa bukti yang bisa digenggam dan sudah bulat tekad untuk tidak membuat kakek yang selalu jadi sandaran hidupnya ikut terbebani. Jin menyadari ketegangan di wajah adiknya lalu menyentuhkan punggung tangan ke kening Daeun, mengecek kondisinya dan mempertanyakan apakah dia benar-benar baik-baik saja. Gadis itu menjawab dengan suara lemah bahwa dirinya tidak apa-apa. Jin menilai bahwa tidak ada tulang yang tampak patah, tetapi memar-memar di tubuh Daeun cukup parah dan jelas akan menyakitkan selama beberapa hari ke depan. Daeun mengangguk, terkejut sekaligus kagum karena Jin kelihatan sangat terampil dalam urusan seperti ini. Balutan kasa di wajahnya rapi dan bersih tanpa celah. Namun ekspresinya kembali muram saat dia memikirkan kakek. Dalam hati dia takut kalau kakek akan sangat terpukul bila tahu kejadian ini, apalagi dengan kondisi jantung yang sudah lemah. Ucapan itu membuat Jin kaget dan Daeun menambahkan bahwa kakek bahkan mengonsumsi obat khusus untuk jantung. Mendengar itu, Jin berjanji akan memastikan kakek tidak pernah tahu soal kejadian hari ini dan menyuruh Daeun fokus untuk beristirahat saja. Saat dia mulai berbalik meninggalkan kamar, Daeun memanggil namanya pelan. Dia menatap Jin dengan senyum tulus penuh rasa terima kasih dan Jin membalas dengan senyum hangat yang sama. Begitu punggung Jin menghilang di balik pintu, senyum Daeun langsung memudar. Dia mulai bertanya-tanya apakah keputusan menyembunyikan sebagian kebenaran dari kakaknya adalah langkah yang benar. Dalam benaknya, dua remaja seperti mereka rasanya tidak punya banyak kuasa untuk mengubah keadaan. Di sisi lain, semua orang sudah tahu bahwa Jin bukan remaja biasa dan tidak mengherankan kalau sebenarnya dia sudah punya gambaran cukup jelas tentang siapa yang berada di balik luka-luka Daeun. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke sebuah klub yang penuh sesak, musik menggelegar, dan lampu redup berkedip. Di tengah kerumunan terlihat Ji Soo Kim, sang kepala pembuli, duduk dengan wajah masam sambil minum dan tertawa hambar bersama gerombolannya. Mereka asik menggunjing Jin, saling mempertanyakan bagaimana mungkin satu anak bisa mengacaukan posisi mereka sejauh itu. Salah satu preman mulai berpendapat bahwa mereka kalah karena meremehkan Jin dan yakin mereka bisa menjatuhkannya asalkan rencana disusun matang dari awal. Preman lain mengiyakan, mengatakan bahwa sama sekali tidak masuk akal kalau mereka membiarkan Jin lolos begitu saja. Seorang lagi ikut menambahkan bahwa Jin tidak akan punya peluang melawan mereka semua sekaligus.
Di tengah semua semangat palsu itu, bos mereka sadar bahwa menjatuhkan Jin tidak akan semudah obrolan di meja. Rasa malu karena dipermalukan masih membakar, tetapi dia sama sekali tidak berniat melupakan kejadian itu. Dia membanting gelas ke meja dengan frustrasi, lalu setengah setuju pada usulan anak buahnya. Dia menegaskan bahwa gaya mereka memang bukan duel satu lawan satu, jadi rencana terbaik adalah menyerang Jin dengan jumlah besar sekaligus. Anak buahnya langsung memasang senyum jahat lebar, jelas antusias dengan kemungkinan itu. Rombongan ini mungkin merasa sudah menemukan jalan keluar, padahal dari sudut pandang siapapun, mereka hanya terlihat seperti sekawanan hiena yang sedang menunggu giliran menerima balasan dari Jin sendiri. Di tengah obrolan, ponsel Jisoo berdering. Nama kontak yang muncul adalah sebutan kasar yang merujuk pada adiknya dan bahkan dia sendiri sepertinya setuju dengan panggilan itu. Begitu panggilan diangkat, terdengar suara Hujin yang langsung memarahinya, mempertanyakan kenapa kakaknya cuma duduk santai di klub. Jisoo menyuruhnya langsung ke inti pembicaraan atau sambungan akan diputus. Gadis itu menuntut balasan, merasa kakaknya berutang besar padanya. Jisoo tidak mengerti maksudnya sampai Hujin menyebut soal bagaimana Daeun sudah dipukuli cukup parah hari itu. Menurutnya mereka tidak boleh membiarkan kakak beradik itu lepas tanpa balasan atau geng mereka akan kehilangan wibawa di sekolah. Jisoo dengan sedikit nada bangga memuji tindakan adiknya. Dia lalu mengungkapkan bahwa mereka juga sedang menyusun rencana balasan untuk Jin. Tepat di saat itu, pintu klub terbuka dan seseorang masuk. Rombongan preman menoleh dan mendapati bahwa orang itu adalah Jin sendiri. Dari cara dia melangkah, jelas sekali dia datang untuk menyelesaikan sesuatu. Jisoo mendidih melihat Jin begitu santai masuk ke wilayah kekuasaannya, tetapi Jin tetap berjalan mendekat ke meja mereka dengan tenang, seolah tidak ada ancaman. Di kepala Jisoo, ini seperti hadiah tak terduga karena mereka tidak perlu repot mencari Jin lagi untuk balas dendam. Namun Jin jelas tidak datang untuk ngobrol. Tanpa buang waktu, dia meraih wajah salah satu anak buah Jisoo dan membantingnya keras ke tepi meja. Seorang preman lain langsung menerjang, tetapi tangan Jin bergerak begitu cepat hingga satu pukulan saja sudah cukup untuk meremukkan bagian dada lawan itu. Jisoo dan sisa rombongannya hanya bisa menggertakkan gigi melihat satu persatu orang kepercayaannya tumbang. Para preman yang tersisa menyerbu Jin bersama-sama, tetapi Jin tetap setenang biasa, seolah hanya sedang melakukan pemanasan. Begitu mereka cukup dekat, Jin menendang salah satu dari mereka sampai jatuh tanpa usaha berarti. Dia lalu meraih seorang preman berambut ungu dan menghantamnya ke meja dengan bunyi berdebam keras. Saat cowok berambut ungu itu panik dan kebingungan, Jin belum selesai dan kembali membanting tubuhnya ke dinding seperti boneka kain. Setelah itu Jin mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan besar tepat ke wajah preman gempal yang ikut maju. Seorang preman lain meraih botol kaca dan mencoba mengayunkannya ke arah Jin, tetapi Jin hanya menepis botol itu dari tangan lawannya, lalu menyusul dengan pukulan brutal ke wajah yang membuat preman itu memuntahkan darah. Satu lagi mencoba menyerang dari belakang, namun Jin menunduk, memutar badan, menangkap tangan lawan, memelintirnya sampai terdengar keluhan kesakitan, lalu menampar wajahnya dengan keras. Jin mendorong tubuhnya ke samping dan langsung beralih meraih wajah anak buah lain, menghantamkan wajah preman itu ke lututnya sendiri hingga terdengar bunyi retakan ketika hidung lawan patah. Dengan semua preman yang tadinya berteriak kini tergeletak tidak berdaya, Jisoo hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Hujin yang masih berada di ujung telepon mulai bertanya apa yang sedang terjadi karena bisa mendengar suara keributan. Jin berbalik menghadap Jisoo dengan tatapan begitu dingin sampai membuat tubuh lawannya gemetar. Dia mengingatkan Jisoo dengan cara yang sangat jelas bahwa sebelumnya dia sudah menyuruhnya menjauh dari Daeun. Jisoo benar-benar terpukul oleh betapa cepat keadaan berbalik. Ada ironi tajam di situ. Mereka berniat mengeroyok Jin, tetapi justru rombongan mereka sendiri yang dilumat habis. Jin bertarung sebersih prajurit profesional dan membersihkan ruangan dalam hitungan detik. Dia terus mendesak Jisoo, menanyakan kesalahan, apa yang pernah Daeun lakukan sampai gangguan terhadapnya dianggap pantas. Jisoo berpura-pura tidak mengerti dan bertingkah seolah tidak tahu apa-apa sambil diam-diam meraih gelas di atas meja. Dia melempar gelas itu secepat mungkin ke arah Jin, tetapi Jin hanya melangkah mundur satu langkah santai dan membiarkannya pecah di dinding belakang. Saat pecahan kaca jatuh, Jisoo mengambil botol dan mengayunkannya ke arah Jin. Jin kembali menghindar dengan langkah ringan. Ketika botol itu diayunkan lagi, Jin menepisnya membuat botol jatuh dan cairan di dalamnya tumpah, lalu membalas dengan pukulan yang menyebarkan sisa minuman ke udara. Jisoo mencoba beralih ke pukulan kosong, tetapi Jin merespons dengan satu hantaman lagi ke wajahnya membuat hidungnya mengucurkan darah deras. Jisoo terseret mundur, bernapas terengah-engah, sementara Jin tetap berdiri tenang tanpa kelihatan lelah.
Jin lalu menanyai Jisoo secara langsung, mempertanyakan jenis kepuasan apa yang dia dapat dari mempermainkan gadis yang sama sekali tidak berdaya. Dalam usaha terakhir, Jisoo meraih botol teh lain, memecahkannya, dan mencoba menusukkan ujung tajam ke dada Jin. Jin bahkan tidak mundur ketakutan. Dia menghantam tangan Jisoo begitu keras hingga pecahan botol itu terlepas dan jatuh. Setelah itu dia meraih leher Jisoo dan mencengkeramnya, membuat aliran napas lawannya terhenti. Kaki Jisoo berusaha bertumpu tetapi tubuhnya dipaksa jatuh dan Jin membantingnya ke lantai. Jisoo menggeliat dan meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman, tetapi Jin tidak melonggarkan tekanan. Telapak tangannya menempel kuat di leher lawan, memastikan bahwa orang yang dulu begitu sombong kini benar-benar paham siapa yang memegang kendali. Jin mendekat dan bertanya perlahan apa yang seharusnya dia lakukan pada Jisoo. Dalam kondisi setengah sadar setelah babak belur, Jisoo bahkan tidak sanggup menjawab. Jin memberinya peringatan terakhir, menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dia dibiarkan pergi hidup-hidup. Dia memerintahkan agar Jisoo menjauh dari Daeun dan menjaga Hujin tetap terkendali. Jin menekankan bahwa kalau dia sampai mendengar kabar sekecil apapun tentang Jisoo atau Hujin yang kembali mengganggu adiknya, dia akan datang lagi untuk menyelesaikan sisanya. Untuk benar-benar menegaskan ancaman itu, Jin memperkuat tekanannya di leher Jisoo hingga cowok itu hampir pingsan. Di puncak rasa panik, Jisoo mulai meronta dan mengulang permintaan maaf dengan suara terbata. Setelah itu Jin akhirnya melepaskan cengkeramannya, meninggalkan Jisoo terbatuk-batuk dan menghirup napas pendek di lantai saat Jin berjalan menjauh. Saat Jin keluar dari klub, para pegawai yang tadi melihat sekilas kejadian saling bertukar pandang dengan wajah cemas, tidak yakin apa sebenarnya yang baru saja mereka saksikan. Di sisi lain, Hujin dan Chicken Shake sedang berjalan di trotoar. Hujin tiba-tiba merasa gelisah dan mulai khawatir kakaknya sedang tertimpa masalah. Ketika mereka sampai di depan klub, mereka mendengar langkah kaki dari tangga dan Jin muncul begitu saja, berjalan santai meninggalkan tempat itu. Hujin terkejut dan kehilangan arah, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia berteriak memanggil Jin, mungkin masih berpikir bisa bersikap seolah tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan kejadian hari itu. Tetapi Jin tidak memperlambat langkah sedikit pun. Sekarang, kegelisahan Hujin mulai berubah menjadi rasa takut. Dia mundur sambil panik dan tanpa sengaja tersandung hingga jatuh terduduk cukup keras. Saat dia masih sibuk mengelus bahu yang sakit, ponsel Jin berdering. Dia melirik layar, ternyata panggilan dari kakek. Setelah percakapan singkat, Jin hanya berbalik dan pulang tanpa mengucapkan apapun lagi, meninggalkan mereka dengan tanda tanya besar tentang apa yang ada di pikirannya. Ketika Hujin masuk ke ruangan klub, pemandangan yang disaksikan benar-benar kacau. Kakaknya dan semua anggota geng tergeletak babak belur. Dia langsung memarahi Jisoo, menuntut penjelasan bagaimana bisa Jin mengacak-acak mereka lagi. Jisoo terlalu lelah untuk membalas dan hanya memotong dengan singkat, menyuruh adiknya menjauh dari Daeun mulai sekarang. Hujin yang belum memahami betapa seriusnya situasi itu terus membantah, bertanya apa maksudnya. Pada akhirnya, Jisoo yang sudah kehabisan kesabaran meledak. Dengan gigi terkatup rapat, dia berteriak agar Hujin menjauh dari adik Jin sepenuhnya. Hujin tetap tidak berhenti dan menuding balik, mempertanyakan kenapa kakaknya begitu takut pada Jin. Itu menjadi pemicu terakhir. Mata Jisoo memerah penuh amarah. Dia menyatakan dengan sangat jelas bahwa kalau Hujin masih bersikeras mengusik Daeun, dia sendiri yang akan menghajar adiknya. Cara keluarga ini menangani masalah terasa kacau dengan ancaman kekerasan yang meluncur begitu saja dalam obrolan sehari-hari. Hujin benar-benar terpukul oleh ancaman itu dan mulai menangis. Cerita beralih kembali pada Jin yang bertemu lagi dengan kakeknya. Mereka duduk di sebuah bangku taman. Kakek lebih dulu meminta maaf karena sudah memanggil Jin di tengah waktu bersama teman-teman, tetapi Jin menenangkan dan mengatakan bahwa itu bukan masalah. Wajah kakek tampak murung ketika mulai membahas luka-luka Daeun dan bagaimana Jin yang merawatnya. Jin membenarkan dan kakek menjelaskan bahwa luka Daeun cukup buruk meski dia menolak keras untuk pergi ke rumah sakit. Dia bercerita betapa beratnya membesarkan Daeun sendirian. Dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah benar-benar tahu cara merawat anak perempuan, apalagi sambil terus bekerja, hanya untuk memastikan ada makanan di meja. Di tengah pengakuan itu, dia merasa bersyukur karena Daeun bisa tumbuh sebaik itu hampir seorang diri. Kakek kehilangan segalanya dalam kecelakaan itu, dan setelah pesawat jatuh merenggut banyak hal, satu-satunya alasan dia bisa bertahan hanyalah Daeun. Melihat cucunya terluka seperti sekarang dan tetap menutup-nutupi membuatnya sakit hati. Dia bertanya-tanya apakah Daeun menganggapnya terlalu tua untuk mengerti.
Dia menyebut bahwa orang sering mengatakan hubungan anak dan orang tua akan menjauh seiring bertambahnya usia, jadi mungkin akan jauh lebih sulit bagi Daeun untuk membuka diri pada kakek setua dirinya. Jin langsung memotong alur pikiran itu dan menyebut bahwa kakek sedang berlebihan. Dari sudut pandangnya, kasih sayang kakek pada Daeun terlihat jelas dan dia yakin Daeun juga mencintai kakeknya dengan porsi yang sama. Jin menyuruh kakek berhenti terlalu mengkhawatirkan hal itu dan berjanji akan menjaga Daeun di sekolah. Mendengar janji itu, ekspresi kakek akhirnya sedikit mengendur, terlihat benar-benar lega karena Daeun sekarang punya kakak yang siap melindunginya. Adegan berpindah ke Omnia Medical Examination Center. Di sana, Jisoo terbaring di ranjang dengan tubuh sudah dibalut perban di sana-sini. Ayahnya berdiri di samping ranjang dan memarahinya tanpa basa-basi, menyatakan bahwa semua luka itu memang pantas diterima. Menurutnya, siapapun yang bermain dengan kebodohan akan memetik hasil yang sama bodohnya. Ibunya yang temperamennya meledak-ledak langsung menyerang balik suaminya. Dia tidak percaya anaknya terbaring di rumah sakit dan komentar suaminya sesederhana itu. Dia menuntut agar suaminya mencari orang yang memukul anak mereka dan memarahinya, bukan justru menyalahkan korban. Sang ibu juga mengingatkan bahwa orang yang sama telah menyebabkan lengan Hujin ikut cedera. Padahal setiap orang yang melihat tahu bahwa Hujin sendiri yang terjatuh dan melukai bahunya, tetapi dia tetap menumpahkan semua kesalahan pada Jin. Sang ayah akhirnya mengendurkan emosi dan menarik napas panjang. Ibu yang sedikit lebih tenang meminta putranya fokus pada istirahat dan pemulihan. Saat mereka hendak pergi, sang ibu masih menggerutu tentang bagaimana dia akan membuat anak yang melukai putranya membayar jika suatu hari bisa bertemu langsung. Begitu orang tuanya meninggalkan ruangan, Jisoo menoleh ke adiknya dan bertanya, kenapa dia harus menceritakan semua ini pada mereka. Menurutnya, dengan melibatkan orang tua, Hujin justru memperburuk keadaannya. Dia merasa dipermalukan, seolah kini semua orang akan mengira dirinya lari mengadu pada orang tua seperti anak kecil yang cengeng setelah dipukuli.